Oke, lanjut ke jurnal penyesuaian. Di sini ada dokumen transaksi ke-27. Di sini ada informasi terkait dengan rekonsiliasi bank ya. Jadi di sini telah diterima rekening koran dari Bank Permata tertanggal 31 Desember 2009 menunjukkan informasi sebagai berikut. Jadi PD Subur mendapatkan interest revenue sebesar 4.500.000 rupiah, lalu PD Subur juga dikenakan bank service charge sebesar 100.000 rupiah. Nah, cara untuk menginputnya ke dalam MyApp adalah dengan cara klik banking, lalu kita pilih reconcile account, lalu di sininya kita pilih get in bank, lalu di sininya kita masukkan 31 Desember 2009. Enter. Lalu di sini kita checklist, lalu kita klik bank entry, kita tambahkan data barunya yaitu bank revenue dan bank service charge. Nah, hati-hati ya di sini ya. Jadi di sini ada expense account bagian atas, lalu di bagian bawahnya ada income account. Jadi jangan sampai tertukar seperti itu. Nah, di sini expense account dulu, yaitu di akun ini ya, bank service charge 100.000. Lalu nomor di transaksinya, service charge. Sininya rekonsiliasi bank. Lalu di sini untuk interestnya, interest revenue. Nah, jika sudah kita bisa klik record. Setelah itu kita bisa ganti new statement balance-nya dengan nominal yang berasal dari sini. 200.080.000, lalu kita tekan enter sampai out of balance-nya 0,00 dan kita reconcile, pilih lagi reconcile, cancel. Nah, pastikan di sini sudah ada ya. Kita pilih nih 2009 sampai 31 Desember 2009. Di bawahnya, nah ini kan sudah terinput ya. Seperti ini. Baru kita lanjut ke transaksi selanjutnya. Di sini ada informasi terkait dengan penyesuaian akhir periode. Kita bahas satu-satu dulu ya. Ini ada 5 jenis penyesuaian. Yang pertama ada persediaan akhir store supplies dinilai 7 juta. Nah, misalnya kalian masih ingat untuk bukti transaksi yang sebelum-sebelumnya kita jalankan, untuk store supply sendiri ini di awal transaksi diakuinya sebagai harta. Jadi ketika terjadi pembelian maka kita catat sebagai store supplies, bukan store supplies expense. Sehingga ketika dari awal kita mengakui sebagai harta, pencatatannya melalui pendekatan neraca, maka untuk penyesuaiannya ini kita harus mendapatkan nilai store supplies yang sudah terpakai atau digunakan. Seperti itu. Jadi di sini kita harus menghitung, harus mencari nilainya, karena untuk data yang tersedia di soal hanya saldo akhir ya, atau persediaan akhir store supplies. Oke, cara mencarinya adalah kalian harus tahu dulu nih, nilai atau saldo dari store supply sebelum penyesuaian.
Ini neraca saldo sebelum penyesuaian. Cara cari tahunya ada dua cara, bisa dari account, pilih account list. Di sini store supplies 10.800.000 atau bisa juga dari report, lalu kita pilih trial balance, customize-nya kita pastikan Desember ya, tahunnya 2009. Nah, di sini store supplies 10.800.000 juga. Jadi yang di sini kita langsung masukkan nilainya 10.800.000. Lalu saldo akhir atau persediaan akhir boleh, store supplies yang kita bisa dapatkan dari soal kita masukkan juga sebagai perhitungan, yaitu 7 juta. Maka store supplies yang sudah habis digunakan atau yang telah menjadi beban ya per Desember 2009 ini, kita hitung nilainya dengan cara mengurangi atau selisih. Nah, seperti ini. Jadi, nilai inilah yang kita input di Mayop nantinya. Untuk penyesuaian akhir periode, penginputan di dalam Mayopnya melalui modul Accounts, pilih Record Journal Entry. Kita masukkan dulu nomor buktinya. Lalu tanggalnya, lalu di sini penyesuaian akhir periode. Kita masukkan dulu yang pertama, yaitu persediaan akhir store supplies dinilai 7 juta. Nah, store supplies yang sudah digunakan atau menjadi beban di bulan Desember 2009 adalah 3.800.000 ya. Yang telah menjadi beban di Desember 2009 adalah 3.800.000. Kita input dulu. Store supplies expense debit sebesar 3.800.000. Ada store supplies kode harta sebesar 3.800.000. Kita lanjut ke penyesuaian yang kedua. Di sini ada beban sewa toko 2 juta. Nah, untuk beban sewa ini tidak perlu dihitung karena memang dia sudah masuk nilainya adalah nilai beban. Jadi langsung kita input beban sewa itu berarti rent expense sebesar 2 juta. Ada sewa dibayar di muka. Prepaid rent. Lanjut untuk penyesuaian yang ketiga, di sini informasi beban asuransi Desember 2009 sebesar 1.250.000 dan ini juga sama ya. Jadi langsung diinput, tidak usah hitung sendiri. Ada asuransi dibayar di muka atau prepaid insurance. Lanjut untuk penyesuaian yang keempat, taksiran kerugian piutang sebesar 3% dari saldo piutang ya per 31 Desember 2009. Nah, jadi maksudnya ini adalah saldo piutang sebelum penyesuaian atau sebelum AJP. Nah, cara mencarinya kita bisa lihat dari report trial balance. Sini bisa kita display saldo piutangnya, kita masukkan dulu.
sebesar 658. Nah, lalu kita hitung taksiran kerugian piutangnya. 3%. Jadi 3% dari saldo piutang dagang belum penyesuaian. Sini aja ya. Nah, ini 3%. 3% dikali ini. Lalu selanjutnya kita mau menghitung atau mendapatkan informasi terkait dengan penyisihan yang sudah ada. Jadi cadangan yang sudah ada tuh berapa sih? Kita bisa lihat dari allowance for the full debt. Di sini sudah ada penyisihan piutang sebesar 17.800.000. Maka kita harus mengurangi. Maka beban kerugian piutang yang dialokasikan untuk Desember 2009 hanya sebesar sisanya. Seperti ini ya. Jadi nanti yang kita masukkan ke record journal entry adalah yang 1.950.500 rupiah. Langsung kita input untuk jurnal debitnya, bad debt expense, pada saldo kreditnya allowance for the full debt. Oke, lanjut ke penyesuaian yang kelima. Di sini ada informasi terkait dengan persediaan akhir barang dagang. Persediaan akhir barang dagang sebesar Rp374.400.000. Nah, untuk PD Subur sendiri, misalnya kalian lihat informasi di awal, kita menggunakan sistem penilaian persediaan yaitu perpetual ya. Jadi perpetual itu mencatat persediaan itu secara kontinu dengan menggunakan inventory card. Sehingga informasi ini walaupun ada di dalam soal tapi tidak usah kita kerjakan. Kenapa? Karena inventory card kita sudah berfungsi dari awal ketika kita melakukan penginputan dari saldo awal persediaan sampai seterusnya ketika terjadi pembelian, penjualan, dan lain-lain. Nah, jadi di sini kita abaikan saja seperti itu. Nah, informasi ini berguna ketika misal di suatu perusahaan atau di PT lain, di PD lain, itu menggunakan sistem penilaian persediaan periodik seperti itu. Oke, lanjut ke dokumen transaksi yang ke-29. Ini kita record dulu ya, berarti tidak ada tambahan lagi. Lanjut ke dokumen 29. Di sini ada penyusutan aktiva tetap. Masih sama dari modul account, pilih record journal entry. Masukkan nomor buktinya.
penyusutan aktiva tetap, terus ada utang gaji dan juga utang plafon ya. Beban gaji, tapi masih menjadi utang beban gajinya ini. Desember, lalu beban THL Desember. Jadi untuk memonya bisa terserah kalian sih, tapi yang terkait dengan transaksinya, sini saya bikin penyusutan AT, aktiva tetap maksud saya. Lalu ada beban gaji, beban THL di Desember 2009. Oke, kita langsung input yang pertama untuk equipment dulu. Di sini penyusutan aktiva tetap equipment 600.000 rupiah, dan ini adalah nilai dari penyusutannya, jadi kita tidak perlu menghitung lagi. Kita masukkan dulu jurnal debitnya, depreciation expense. Ada accumulate, equipment accumulation depreciation. Lanjut, ini ada gaji bulan Desember sebesar. Lanjut, di sini ada gaji bulan Desember sebesar 3.500.000 akan dibayarkan 2 Januari. Kita input, jadi di sini ada beban gaji. Pada utang gaji dan upah. Di beban gaji dan upah pada utang gaji dan upah. Nah, jika kasusnya seperti ini, seperti PD Subur tidak ada terkait dengan akun utang gaji dan upah, kita bisa pakai ini ya, expense payable atau utang beban. Lanjut, di sini ada informasi terkait dengan listrik dan telepon sebesar 1 juta akan dibayarkan 10 Januari. Nah, di sini ada beban THL sebesar 1 juta, ada utang beban juga, karena tidak ada terkait dengan utang beban THL, jadi kita pakai yang umum, utang beban, seperti itu. Nah, jika sudah semua untuk dokumen bukti BM12-6 bisa langsung kita record. Lanjut ke dokumen transaksi yang ke-30. Di sini ada informasi terkait dengan pajak ya. Yang pertama kita yang ini dulu. Oleh karena pencatatan PPN income dan PPN outcome sesuai dengan faktur pajak standar, maka kedua akun tersebut dapat segera ditutup saldonya dan dipindahkan ke PPN payable. Oke, jadi di sini nanti kita akan menjurnal atau memindahkan supaya selisih antara PPN income dan PPN outcome itu adanya di saldo PPN payable. Caranya, kita harus melihat dulu nilai dari PPN outcome, lalu kita akan melihat juga nilai dari PPN income. Caranya dari account, report, pilih trial balance, customize-nya Desember 2009, kita cari. Nih PPN outcome-nya 97.550.000 rupiah. Lalu PPN income-nya
Ini akan menjadi nilai PPN payable. Nah, kenapa PPN payable? Karena nilai PPN outcome atau PPN yang dikenakan pada saat terjadi transaksi penjualan lebih besar daripada PPN income. PPN yang dikenakan pada saat terjadi transaksi pembelian, sehingga selisihnya masuk ke PPN payable. Masuk ke akun sini BM 12.7, pajak ya, penyesuaian pajak aja. Ini awalnya PPN outcome itu saldo normalnya di debit. Ini PPN outcome itu saldo normalnya adanya di sebelah kredit. Kita pindahkan menjadi debit. Sebesar yang tadi kita lihat di trial balance 97.550. Lalu yang kedua PPN income. Saldo normalnya harusnya adanya di sebelah debit. Lalu ketika penyesuaian kita pindahkan ke sebelah kredit berdasarkan nilai pada trial balance 9.380. Jadi kalaupun kalian nggak mau hitung dari sini, dari Microsoft Excel atau kalkulator, kalian bisa kok otomatis terhitung sendiri di Mayotnya. Lanjut ke kedua ini ada perhitungan PPh. Nah, sebelum kita menghitung tarif, kita harus tahu dulu atau harus mendapatkan penghasilan kena pajak. Pertama kita hitung dulu ya, laba bersih sebelum pajak. Kita bisa lihat dari report, lalu pilih profit and loss aktual. Jangan lupa ini dari Januari sampai dengan Desember. Kita cari yang paling bawah. Nih, ini sebelum kena pajak 159.659.500. Lalu jangan lupa untuk pajak sendiri ada koreksi fiskal. Jadi koreksi fiskal ini berguna untuk menghitung laba berdasarkan pada ketentuan perpajakan gitu. Jadi koreksi fiskal ini menyesuaikan laba komersial dengan laba fiskal seperti itu. Jadi koreksi fiskal ada dua, ada koreksi positif dan ada koreksi negatif. Dan kalian akan mendapatkannya lebih lanjut atau lebih detail pada mata pelajaran perpajakan ya. Jadi Ibu cuma membahas sekilas saja. Jadi koreksi fiskal berdasarkan pada transaksi yang telah kita jalankan sebelumnya. Untuk koreksi positif ada bad debt expense. Kenapa bad debt expense ini disebutnya koreksi positif? Karena bad debt expense ini menurut pajak bukan merupakan suatu beban yang mengurangi pendapatan atau penghasilan perusahaan. Alasannya karena bad debt expense ini masih merupakan sebuah taksiran dan tidak menyebabkan adanya transaksi pengeluaran kas atau perpindahan kepemilikan dari perusahaan ke orang atau pihak lain seperti itu. Jadi dia ini tidak boleh dikurangkan menurut aturan pajak. Jadi harus kita masukkan kembali atau kita tambah di dalam koreksi positif. Seperti itu. Tadi koreksi fiskal kita
bad debt expense kita bisa lihat di transaction journal. Nilainya 1.950.500. Lalu untuk transaksi lainnya ada koreksi fiskal negatif yang tadi Ibu juga dapat dari AJP ya. Jadi ada interest revenue. Ini tidak boleh diakui sebagai pendapatan. Interest revenue yang tadi ada di bagian rekonsiliasi bank 4.500.000. Nah, jadi jangan lupa ya, ini ditambah, ini dikurang. Hasilnya laba fiskal Nah, jadi setelah ini kita harus hitung PPKP, penghasilan tidak kena pajak. Nah, kita harus lihat nih status dari pemilik perusahaannya. Karena ini kan PPH perorangan ya, bukan PPH badan. Jadi kita harus lihat status dari pemilik perusahaannya. Di sini perusahaan dijalankan oleh Hendrawan, pemilik dibantu oleh 4 orang pegawai. Pegawai terdiri dari 2 salesman dan 2 tenaga bagian keuangan. Nah, jadi tidak ada informasi terkait Hendrawan ini sudah menikah. Tidak ada informasi juga apakah Hendrawan ini udah punya anak atau belum. Jadi kita bisa simpulkan bahwa PTKP-nya ini untuk pribadi saja. Nah, berdasarkan ketentuan pajak, orang pribadinya ini PTKP-nya adalah 15.840. Nah, jadi di sini adalah penghasilan kena pajak atau PKP ya, pajaknya. Jadi dari sini dikurangi sama ini PTKP. Hasilnya adalah 141.270 ribu rupiah. Nah, ketika kita sudah melewati PKP, lalu kita kali tarif pajaknya. Untuk yang di soal ini kurang tepat ya. Kita bisa cari searching. Kebetulan mungkin kalau misalnya kamu udah dapat mata pelajaran pajak dan sudah mengetahui PPh untuk tarif pajaknya yang tahun 2009 juga kamu bisa analisis lagi nih berdasarkan pada konteks soal studi kasus PD Suburnya. Nah, saya udah searching lagi. Di sini ada penghasilan atau PKP sampai dengan 50 juta 5%. Lalu untuk lapis kedua 50 juta sampai dengan 250 juta 15%. Untuk lapisan ketiga 250 juta sampai 500 juta 25% dan di atas 500 juta 30%. Ini mengacu pada undang-undang. Dan di sini juga sama ya untuk penghasilan tidak kena pajaknya 15.840 seperti yang tadi kita hitung. Yang pertama pastinya adalah 5%, lalu dikali dengan batas atas dikurang batas bawah, jadi 50 juta dikurang kosong ya, ini 50 juta dikurang kosong, jadi di sini harusnya kosong sampai dengan 50 juta. Jadi kita kali dengan 50 juta sama dengan 5
1.500.000, lalu sisanya yaitu 15%, batas atasnya 250 juta, batas bawahnya 50 juta. Berarti nanti apabila kita lebih dari 200 juta, maka kita akan melewati lapisan penghasilan 200 juta. Tetapi apabila kita kurang, maka sisa dari PKP kita langsung saja dikalikan dengan 15%, seperti itu. Nah, kita cek, di sini ada 141 juta, tapi sudah terpakai atau sudah dikenakan yang 5%-nya 50 juta, maka sisa dari PKP kita adalah 91 juta 270.000 rupiah. Karena dia ini sisa PKP kita kurang dari 200 juta, maka kita langsung kalikan tarif 15%. Nah, ini adalah pajak kita, PPh orang pribadi. Nah, selanjutnya ada informasi, di sini kan catat PPh ke dalam income tax expense dan income tax payable. Perhitungkan income tax payable dan prepaid tax. Jadi kita harus memperhitungkan ada prepaid tax. Prepaid tax itu adalah uang muka. Tax-nya bisa kita cek dari sini ya, 15 juta atau bisa juga dari trial balance, prepaid tax nih 15 juta, jadi dikurangi 15 juta untuk PPh orang pribadinya, maka income tax payable atau utang pajaknya sisanya seperti itu. Oke, langsung kita jurnal saja. Yang pertama ada beban pajak dulu ya, beban pajak penghasilannya kode 9. Di sini nilainya yang ini, 16.190.500. Lalu ada prepaid tax. Prepaid tax saldo normalnya di sebelah debit. Nah, apabila dia digunakan atau ingin dialokasikan untuk mengurangi beban pajak, maka dia harus dipindahkan ke sebelah kredit karena dia berkurang. Selanjutnya, saldo income tax payable sisanya 1.190.500. Apabila sudah selesai, bisa langsung kita record. Nah, selesai sudah untuk jurnal penyesuaian kita.